Untuk berwisata ke Puncak Borobudur Magelang, Jawa Tengah tak lagi murah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tarif berwisata ke Candi Borobudur naik menjadi Rp750.000. Hal ini dilakukan untuk melindungi candi Buddha terbesar itu yang menurut kajian UNESCO mulai mengalami kerusakan. Borobudur di Magelang, Jawa Tengah sebagai salah satu candi Buddha terbesar menjadi salah satu magnet pariwisata Indonesia. Keindahan yang terletak di pegunungan menoreh membuat kagum jutaan pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Sayangnya keterkenalan Borobudur juga harus dibayar mahal dengan potensi rusaknya warisan dunia tersebut. Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menaikkan tarif masuk ke lokasi wisata itu menjadi Rp750.000 untuk wisatawan dalam negeri, $100 untuk mancanegara, hingga Rp5.000 untuk pelajar. Selain itu, kan adanya pembatasan pengunjung menjadi hanya 1.200 orang per harinya. Dari 1.200 per hari itu kalau orang asing kita kasih $100, kalau yang dalam negeri kita kasih tadi 700.000. Kemudian anak sekolah tadi ada yang usulin 50.000, tapi kita bisa dari Rp5.000 karena ya, anak sekolah itu 20% dan setelah itu anak-anak sekolah kita bisa juga menikmati. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar sudah terjadi penurunan Borobudur dan kemudian aus dari Magelang. Kenaikan tarif yang luar biasa itu tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi UNESCO serta para pakar. Menurut mereka, Candi Borobudur sudah mulai mengalami kerusakan. Kontur tanah candi mulai turun dan adanya keausan batu candi. Dari Magelang, Puji Hartono melaporkan. Ya, rencana kenaikan tarif Candi Borobudur yang mencapai Rp750.000 bagi wisatawan dan Rp5.000 bagi pelajar mendapat tanggapan beragam dari para pengunjung dan pedagang di kawasan Candi Borobudur. Kalau sebagai pengunjung Jogja Sipur kayaknya lebih agak mahal sih mas, kayak gitu kan cuman wisatanya kan takutnya semakin berkurang kayak gitu. Cuman kalau Jogja Sipur kayaknya kemahalan deh. Ya pusing soalnya nanti pengunjungnya pada nggak belanja. Tiap hari? Oh, tiap hari ini jualan apa Pak? Kaos. Bisa naik ke Budur dan bisa mempelajari sejarah. Senang nggak dengan harga 5.000 itu? Ya senang. Ya, pemirsa, pasca wacana kenaikan harga tiket masuk ke Puncak Borobudur diumumkan oleh Menko Marves Luhut Binsar, banyak pro dan kontra yang muncul di masyarakat. Untuk membahasnya, kita akan berbincang bersama Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10, dan Pak Agustin Peranginangin, Direktur Destinasi Badan Otoritas Borobudur. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore. Baik. Saya ingin ke Pak Saiful Huda terlebih dahulu. Pak Saiful Huda, ini bicara soal bagaimana pasca pengumuman yang dikeluarkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan mengenai wacana kenaikan harga masuk tiket untuk ke Puncak Borobudur, Pak. Apakah ini juga dibahas di dalam Komisi 10, Pak? Karena di luaran atau di media sosial sudah muncul pro dan kontranya. Ya, saya ingin merespon ini pada posisi saya tidak setuju atau menolak terkait dengan pengenaan tarif untuk bisa masuk di destinasi Borobudur. Tentu dengan beberapa catatan. Yang pertama, kita merasa masih banyak opsi selain kenaikan tarif yang bisa dalam rangka untuk kita memproteksi, menjaga kelestarian Borobudur. Opsi-opsi itu bisa berupa pembatasan pengunjung untuk bisa naik ke Borobudur. Opsi yang kedua juga diatur melalui limitasi jamnya dan seterusnya. Jadi karena masih banyak opsi yang sifatnya bisa diambil begitu ya, Pak? Masih bisa diambil dan masih bisa menempatkan Borobudur untuk bisa menjadi destinasi inklusif. Saya kira untuk kenaikan tarif belum menjadi opsi. Baik, saya ke Pak Agustin. Pak Agustin, Anda yang menjadi ya ibarat kata setiap hari berada di lokasi wisata ini, setuju tidak sih dengan kenaikan harga ini? Terima kasih Mbak, selamat sore Pak Ketua.
kami memang cara pandangnya adalah kita konservasinya sebagaimana Pak Ketua sampaikan tadi, arahan dari Dikbud ini memang limitasi. Adapun harga ini hanya satu dari beberapa variabel yang diusulkan oleh teman-teman TWC selaku pengelola. Jadi sampaikan oleh Pak Ketua tadi ada periode orang yang naik, kemudian harus ada pemanduan, harus ada pengetahuan minimum bagi yang akan naik. Ini beberapa opsi memang yang akan disusun oleh teman-teman pengelola sehingga naik ke candi itu bukan untuk menginjak batunya, tetapi memang betul-betul mempelajari warisan leluhur yang ditinggalkan dalam bentuk relief-relief di candinya. Baik, Pak Agustin kalau bicara soal bagaimana melestarikan Candi Borobudur ini begitu ya, kalau kita ketahui bersama kan yang di dalam candi ini tuh banyak sekali monumen bersejarah yang harus kita lestarikan memang. Namun kondisinya sendiri seperti apa sih Pak Agustin saat ini Candi Borobudur ini? Kalau 2 tahun terakhir sejak pandemi ini memang juga sudah tidak boleh naik Bu April. Jadi sejak pandemi kemudian setelah dibuka kembali new normal semester 2 2020 itu tamu itu hanya masuk ke taman. Nah, kemudian ada pengaturan ke depan supaya maksimum pada saat yang bersamaan yang boleh naik ke situs ini adalah 128 orang, di mana kira-kira dalam satu hari maksimal yang naik itu adalah 1.200 orang. Nah, ini kondisi memang ada kekhawatiran akan keausan dari batunya sendiri. Oleh karena itu salah satu upaya nanti selain dari tarif tadi adalah juga menggunakan alas kaki yang digagas oleh Balai Konservasi, diproduksi oleh masyarakat sekitar. Baik, tapi kondisinya pun saat ini ya karena usianya sudah tua, memang tidak layak ya untuk bisa dinaiki hingga beribu-ribu orang untuk ke atas begitu ya Pak Agustin? Demikian menurut pandangan dari teman-teman Dikbud, dan kita percaya teman-teman Dikbud yang punya keahlian untuk konservasi candi ini Bu April. Baik, saya kembali ke Pak Saiful. Pak Saiful, kalau pertimbangannya adalah untuk melestarikan, karena kita tahu kondisi candi ini sudah sangat tua begitu, kalaupun ini harganya tetap murah, dikhawatirkan akan merusak. Ya, tinggal soal pengaturan. Jadi soal menjaga konservasi Borobudur kan bisa banyak opsi tadi disampaikan oleh Pak Agustin. Misalnya dengan tidak boleh menggunakan sepatu, tapi cukup menggunakan kaos kaki, periodisasinya dibatasi. Jadi memaknai konservasinya di level itu, jangan lalu dimaknai pembatasannya dengan cara tidak boleh orang yang punya uang sedikit untuk bisa naik, nggak bisa. Sekali lagi destinasi Borobudur hari ini masih sebagai destinasi inklusif, bukan destinasi eksklusif. Baik, kalau ternyata menurut Pak Saiful masih ada cara lain begitu ya Pak ya, selain menaikkan harga, kira-kira apa Pak yang kemungkinan bisa diberikan kebijakan di dalam pariwisata Borobudur ini? Dan masih banyak opsi, misalnya kalau memang disepakati nggak boleh menginjak sama sekali karena hasil itu. Ya sudah, semuanya dilarang saja semuanya. Lalu dibikin semacam tour virtual yang bisa disajikan oleh pihak pengelola Borobudur. Jadi sama-sama ada keadilan. Kalau ini kan dirasa tidak ada keadilan. Kalau ada yang punya duit banyak bisa mengakses, kalau nggak punya duit banyak nggak bisa mengakses. Saya kira sekali lagi opsi terkait dengan ini belum perlu dan kita minta untuk dievaluasi. Meski juga ada kebijakan mengenai wacana tarif baru ini, untuk pelajar harganya cuma 5.000 nih Pak Saiful. Ya kan status wisatawan kita tidak hanya pelajar. Kalau itu kita apresiasi. Tapi orang yang ingin belajar dan mengenal Borobudur, termasuk para agamawan, para pemeluk agama Buddha, Hindu, mohon maaf, sama juga kan. Beliau kalau yang nggak punya duit, kalau modelnya begini nggak bisa juga melaksanakan ritualnya di Borobudur. Oke. Jadi banyak aspek
yang saya kira perlu dipertimbangkan dan kita minta untuk ini dihentikan dulu, di stop dulu, dan lalu dibikin konsultasi publik, dan kami Komisi 10 tidak diajak untuk ngomong masalah soal kenaikan. Baik, bicara soal bagaimana ini disosialisasikan ke publik begitu, Menko Marves juga sudah mengumumkan langsung kepada masyarakat secara media kalau memang akan ada wacana kenaikan tarifnya. Sejauh mana proses ini, Pak Agustin, dalam proses ini untuk mempraktekannya atau menerapkannya? Untuk penerapan ini sebenarnya belum keluar jadwalnya dan angka sendiri belum pasti sebagaimana Pak Ketua sampaikan tadi. Memang azas berkeadilan ini memang harus kita terapkan, jangan sampai dianggap nanti dengan uang 750.000 atau 1 juta prinsip-prinsip tadi kita konservasi malah bisa membeli gitu. Artinya oke, dengan uang 1 juta kita malah tidak pro konservasi, tidak begitu. Tetapi nilai 750 ini hanya semacam lemparan, tetapi berapa angkanya tentu akan dikaji dengan baik oleh teman-teman Balai TWC sebagai pengelola dan Dikbud sebagai pemelihara. Tadi nanti bagaimana kebijakan dari Dikbud. Sementara angka 1.200 itu memang angka paling tinggi yang menurut teman-teman Dikbud. Baik, Pak Agustin sendiri mengetahui harga ini naik, ada wacana naik dari siapa Pak Agustin? Apakah langsung dari Pak Luhut? Ini memang sudah kajian dari dulu Bu April bahwa salah satu untuk barrier mengurangi ini kan tarif di samping dengan yang lain. Nah, tarif ini sebagaimana sampaikan Pak Ketua tadi memang sangat sensitif, jangan nanti dianggap kita menjadi mata duitan, termasuk yang lain menciptakan atraksi-atraksi di sekitar candi. Proses pembahasannya sini selama ini ya mengundang siapa saja untuk membahas ini, Pak Agustin? Kalau untuk kebijakannya sudah lama Bu, sejak 2019 di dalam penyusunan Integrated Tourism Master Plan, salah satu memang adalah visitor management. Tapi dalam kaitan dengan angka, itu memang internal dari pengelola Bu. Oke, Pak Saiful sudah mendengar mengenai pembicaraan ini karena sudah lama begitu informasinya dibahas? Belum, karena begini Mbak April, pengelola Borobudur ini kan ada 3 pihak. Balai konservasinya di Kemendikbud, Badan Pelaksana Otoritanya di Kemenparekraf atau Parekraf RI, dan lalu BUMN yang menjadi bagian dari TWC itu. Nah, karena itu saya merasa ini butuh ruang publik, karena itu saya mendorong pada Kemendikbud dan Kemenparekraf untuk berjuang menolak terkait dengan penerapan tarif yang menurut kita tidak adil. Baik, katakanlah ini menjadi untuk Pak Saiful dengan Pak Agustin bertemu membicarakan hal ini, begitu. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Saiful ada cara lain, yaitu mungkin kalaupun memang mau dilestarikan ya ditutup saja karena adil untuk semuanya. Dari Pak Agustin sendiri, pertimbangannya apa sih Pak? Harus ada tarif yang berbeda antar masyarakat ini begitu. Apalagi pelajar yang 5.000, terus yang umum 750.000. Kalau bagi pelajar kan memang ini sebagai tugas pelayanan untuk pendidikan ya Bu, pendidikan kesejarahan, sehingga pelajar memang sejak dahulu itu diberikan keringanan. Baik. Tetapi lagi-lagi ini masih angka ini masih tentatif karena kita belum mendengar kajian secara resminya dan juga dari Dikbudnya bagaimana, karena ini kan milik Dikbud Bu. Kalau Dikbud ada PNBP angka diputuskan tiba-tiba 1 juta atau tidak boleh sama sekali seperti arahan Pak Ketua tadi, kan kita akan ikuti berikutnya. Jadi Bapak sebenarnya proses untuk penerapan pasti tarif dari wacana kenaikan ini seperti apa sih? Kalau dari DPR sendiri mengetahuinya seperti apa Pak Saiful? Nggak tahu sama sekali, kita tahunya setelah diumumkan oleh LBP. Baik. Kalau dari Pak Agustin? Dan menurut saya semestinya diputuskan secara bersama-sama karena ada 3 pengelola. Pak Agustin sendiri seperti apa sih Pak sebenarnya mekanisme dari penerapan tarif ini, begitu bagaimana prosesnya hingga nantinya diterapkan langsung di tempat wisata? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi Bu, kami pun Kemenpar ini pada dasarnya tugasnya kalau di Borobudur ini kan penyiapan ekosistemnya di luar kawasan candi dan juga SDM-nya. Nah, tapi idealnya adalah tentunya
bukan mencari keuntungan semata, tetapi menjaga konservasi, dan nanti dihitung biaya pemeliharaan kalau memang harus dilakukan pengenaan yang berbeda. Oke, bicara tentang ekosistem sekitar wisata lokasi Candi Borobudur, Pak Agustin sudah dapat info belum sih bagaimana komentar atau tanggapan masyarakat terkait hal ini? Terutama yang di sekitar lokasi Borobudur. Tentu masyarakat ada yang beragam, Bu. Ada yang juga tetap optimis karena melihat kondisi saat ini kan memang wisatawan belum boleh naik ke atas candi, dan sebagaimana informasi yang kami peroleh pada Lebaran kemarin itu pengunjung yang masuk ke tamannya Candi Borobudur itu sekitar 31.000 dalam satu hari, dan ini hampir 55%, 60% dari angka tertinggi yang diperoleh ketika boleh naik ke atas candi. Terkait dengan wacana ini yang sudah diumumkan ke seluruh pelosok negeri dan menjadi headline hari ini, begitu, apakah ada protes dari pedagang di sekitar, Pak Agustin? Masyarakat ada kekhawatiran, tentu ada, Bu, karena sebagian memang pengunjung tetap berharap bisa naik ke atas. Baik, rupanya Pak Syaiful akan ada agenda selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Syaiful sudah bergabung bersama kami. Dan juga Pak Agustin Prangin-Angin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat sore. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News.